Shalom saudara. Saudara siap mendengar kabar baik hari ini? Hari ini saya mau berbicara mengenai sesuatu yang ada hubungannya juga dengan hukum roh kehidupan, dengan sistem kerajaan Allah yang konsisten. Amin saudara. Allah adalah terang dan di dunia ini satu-satunya yang konsisten adalah cahaya, terang. Haleluya. Kalau kita lebih mengerti ini, akan lebih mudah kita mengalami kasih karunia-Nya Dia yang tersedia berlimpah untuk saudara dan saya. Ini saatnya saudara dan saya sebagai anak-anak Dia mengalami restorasi yang luar biasa, mengalami terobosan peningkatan lebih lagi. Haleluya. Saudara dan saya, kita adalah milik Kristus. Kita sudah dijadikan keturunan Abraham dan kita sudah diberikan warisan janji-janjinya. Haleluya. Ini menolong saudara dan saya lebih lagi dimerdekakan dari rasa masih belum, masih kurang. Ada dibayang-bayangin dengan ketakutan. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Kita sekarang sudah berada di bawah perjanjian baru. Kita sudah di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Dosa termasuk segala apa yang iblis lakukan itu sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ya. Nah, dengan kita lebih mengerti keadilan Allah, saudara, kita tahu kita sudah di perjanjian baru. Kita harus tahu keadilan Allah itu beda sekali perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, kalau masih ada bayang-bayang perjanjian lama, akan ada bayang-bayang ketakutan, saudara. Tapi kita sekarang sudah di perjanjian baru. Mari kita lihat dari kacamata perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini firman Tuhan mengatakan dibandingkan dengan perjanjian lama, kemuliaan itu jauh lebih lagi di perjanjian baru ini. Ya, kita langsung aja lihat ya, saudara. Kita langsung ke Mazmur 145 ayat 17 ya. Dan 19. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ya, saya sering ngomong ke orang, apapun masalahmu sekarang, kamu berhak untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Nah, tapi alasannya kenapa? Ya kan? Nah, biar hari ini diteguhkan kembali. Kenapa bisa? Kenapa? Sudah nggak layak, kok Tuhan masih mau tolong? Bukan hanya mau tolong keluar dari masalah, malah diberkati lebih dari sebelumnya. Nah, ini hebatnya darah Yesus. Itu besarnya kemurahan Allah. Itu makanya dikatakan melampaui akal pikiran kita sebagai manusia. Kalau manusia tuh ya udah bagus, ditolong, tapi Tuhan enggak. Puji Tuhan ya. Jadi Allah itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Haleluya. Dia adil. Maksudnya adil tuh apa? Kalau dulu di perjanjian lama, adilnya tuh begini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu udah salah, kalau misalnya kamu bukan saudara orang itu sudah salah, berbuat sesuatu sampai ada orang lain kehilangan matanya, dia matanya harus dicabut loh, saudara. Begitu perjanjian itu begitu, saudara. Iya kan? Mata kalau giginya sampai pukul-pukulan, giginya lawannya sampai copot, giginya dia harus dicabut, saudara. Coba saudara bayangkan, iya kan? Tapi makanya puji Tuhan itu keadilan di perjanjian lama, ya kan? Karena hukum Taurat itu tidak punya kuasa, ya kan, untuk menyelamatkan. Hukum Taurat itu baik, itu adalah standar kebenarannya Allah yang tidak bisa didiskon sedikit pun, nggak bisa dibelokkan sedikit pun, nggak bisa. Ya, itu sebabnya hanya satu orang, ya kan, yang mampu, yang tidak ada darah Adam. Kenapa tidak ada yang bisa? Karena manusia dari sononya sudah ada darah Adam. Bukannya sesuatu yang salah dengan dengan kebenarannya Allah, kekudusannya Allah. Tidak, puji Tuhan justru. Tapi karena sudah ada kalau kayak barang produksi itu udah cacat dari sononya, ya kan? Makanya dari situ ketahuan tidak mampu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengenapi. Haleluya. Jadi itu sebabnya sangat penting untuk kita lebih ngerti, sehingga saat kita baca Mazmur, terutama saat seseorang anak Tuhan tuh merasa mau datang ke Tuhan untuk minta pertolongan,
terus dia merasa dia benar, orang itu kok yang salah. Nah waktu dia baca ini dia bilang, ya itu Tuhan kok adil, kok bantu saya, karena saya tidak salah loh, dia yang salah kok. Gitu, ya kan? Nah kalau kita ingat ya, kalau kita berhadapan sama Tuhan sama dengan manusia beda, saudara. Kalau keadilan manusia, ya saudara harus membuktikan loh dari kelakuan saudara loh, ya kan, harus ada buktinya, semua harus benar, ya kan, kalau enggak mereka tidak mungkin, ya kan, makanya biar anak Tuhan ada yang penjara sekarang, karena manusia perlu melihat. Tapi saya sekarang berbicara mengenai posisi kita di hadapan Allah dan bagaimana Allah memandang kita, sehingga kita bisa menerima pertolongan saat kita sudah bukan soal benar atau salah. Oke, biarpun kita benar kita tetap dibantu. Tapi saat kita salah pun kita bisa, dan itu membuat kita lebih lagi jatuh cinta sama dia, ya kan? Dan kadang-kadang anak Tuhan yang sudah dirugikan, ya kan, ada yang kecewa karena Tuhan, saya kan nggak salah, kenapa kok kayaknya saya tidak mengalami pertolongan. Nah ini kan kenapa? Karena mau datang kepada Tuhan, ya kan, menuntut keadilan seperti di perjanjian lama tidak bisa. Sekarang kita di perjanjian baru, kalau kita mau dibenarkan, ya kan, menurut standarnya Allah, ya kan, kepastian, ya kan, kepastian kita pasti dibela. Kita perlu mengerti keadilan Allah di perjanjian baru. Karena kalau saudara mau berdiri di atas kebenaran murni, oh saya semua punya bukti kok, gini-gini, ya ke polisi segala macam, ya kan, itu bukan sesuatu yang supernatural, itu biasa. Dan kadang-kadang bisa jadi bisa tidak, saudara. Ada orang-orang yang apa nih mungkin ya punya properti, ada orang yang dudukin, ya kan, terus dia merasa, Tuhan kok harus bela aku dong, karena ini aku kan punya aku, ya kan, ya kan. Tapi ada orang yang tidak mengalami, belum mengalami, ya kenapa? Karena mau berdiri berdasarkan kebenaran keadilan seperti di perjanjian lama. Saya benar, makanya engkau bantu saya. Itu bukan keadilan salib. Kalau keadilan seperti itu, saudara dan saya tidak akan pernah bisa jadi, ya kan? Sorry ya, saya lupa pasang earphone. Haleluya. Puji Tuhan, diingetin sama malaikat, ting, pakai earphone. Jadi saudara dengar baik-baik. Kalau saudara mau mengalami, ya kan, pembelaan Allah yang pasti 100% jadi. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena firmannya yang bilang, yang percaya kepada Yesus bukannya titik loh. Dalam konteks apa? Yesus sebagai kebenarannya itu nggak mungkin dipermalukan, saudara. Apakah saudara mau dipermalukan? Ya kan? Jadi keluar dari benar atau salah. Kalau saudara mau pasti, ya kan, mau pasti dibela Allah dan tidak dipermalukan, walaupun saudara salah atau saudara tidak salah, saudara bisa mengalami kemenangan Dia loh. Asal saudara dan saya rela berdiri atas keadilannya Allah. Yaitu apa? Ya, keadilannya Allah. Ya kan, kita bisa melihat contohnya di Alkitab. Bagaimana keadilan Allah. Biarlah pikiran saudara diperbarui dengan keadilan Allah. Karena beberapa anak Tuhan kecewa. Ada yang kecewa karena sudah merasa dirinya benar. Kenapa Allah tidak bela? Termasuk juga soal penyakit. Ya kan, saya kan sudah begini, sudah melayani, sudah berkorban. Kok misalnya suami kena sakit, atau istri, atau anak, atau mengalami ini, ya kan? Tapi gimana supaya kita mengalami bantuan Dia? Tadi dikatakan Dia mendengar teriak kita minta tolong. Dia pasti. Dan kita nggak mungkin dipermalukan asal di perjanjian baru ini kita mengerti keadilannya Allah loh. Ingat, keadilan Allah dengan keadilan manusia itu tidak sama. Amin. Tadi kita sudah bicara, ya kan? Nah, saya akan langsung aja, ya kan, kita lihat contoh keadilan Allah. Di sini Mika 6 ayat 5. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan Tuhan. Dari mana saudara bisa mengerti perbuatan keadilan Tuhan?
Ya kan, apa yang terjadi dengan Balak dan Bileam? Itu contohnya. Ya kan, kita lihat di sini. Ya kan, kita lihat di sini. Ya kan, waktu itu ada seorang nabi ya, dia punya karunia nabi. Ya ingat, nabi di perjanjian lama itu belum lahir baru. Ya kan, mereka belum lahir baru. Mereka ada urapan sebagai nabi. Ya kan, tapi Bileam ini bukan contoh yang baik karena dia seperti murtad ya. Karena walaupun dia nabi, tapi dia belum lahir baru, dia tidak beriman terus kepada Tuhan, malahan dia menyalahgunakan urapan itu dalam hidup dia. Kenapa bisa? Karena perjanjian lama, belum lahir baru ya. Kita nggak fokus ke situ. Kita mau lihat apa maksudnya. Kita harus melihat kepada apa yang Bileam lakukan. Karena karena waktu itu ada seorang raja Moab, dia mendengar bagaimana orang Israel sudah menumpas orang Amori. Kita mengatakan dia muak dan dia takut, muak dan takut. Dari situ dia berusaha untuk memusnahkan orang Israel. Sebetulnya bangsa Israel itu tidak jahat ya. Mereka hanya lawan yang berusaha merugikan mereka, yang Tuhan suruh. Ya kan, tapi kalau tidak mengganggu, mereka nggak akan melakukan apa-apa. Ya kalau si Raja Balak ini berhikmat, harusnya dia memberkatin. Tapi dia nggak mengerti. Dia dipenuhi dengan ketakutan, jadi dia menyewa ini seorang penenung. Dia jadi sudah terkenal. Si Bileam ini tukang tenung, dan dia bisa dibayar, saudara. Waduh. Nggak usah fokus ke situ ya, itu udah lama, itu udah lewat ya. Kita nggak bisa seperti dia lagi karena kita udah ciptaan baru ya. Kiraku syarala, kita nggak mau berdosa ya, kita udah nggak bisa karena dia belum lahir baru. Jadi dia mau diupahin yang besar sekali ya kan oleh raja si Balak ini, orang raja Balak. Tadinya dia nggak mau, tapi akhirnya karena diupahnya sangat besar, dia ragu-ragu. Akhirnya dia oke, dia setuju. Sembari takut-takut gitu kan. Kemudian nah dia mulai coba-coba karena dia pikir Tuhan seperti dia. Dia pikir dia bisa, ada satu kepercayaannya dia yang salah. Dia pikir Tuhan itu pelintang-pelintut seperti dia. Terus jadi dia kasih ini nih, kasih ini ya, persembahan ini itu supaya nanti ada hadirat Tuhan. Ya kan? Setelah itu dia udah dibawa kemana-kemana, setiap kali dia mau mengutuk, mulutnya dia berubah, saudara. Tadinya mau menyerapahin, mau kutuk itu bangsa Israel. Yang keluar malah berkat. Karena firman Tuhan mengatakan talenta, panggilan, dan urapan ya Tuhan dalam hidup kita. The gift, bukan urapan, sorry. The gift ya, hadiah itu. Hadiah dan panggilan Tuhan dalam hidup kita tuh tanpa pertobatan, saudara. Jadi kenapa juga ada orang-orang dunia yang talentanya luar biasa? Karena itu sudah dari sononya Tuhan kasih. Itu tanpa pertobatan. Makanya mereka bisa terus kembangkan, bisa nyanyi luar biasa, bisa berbuat ini. Karena memang Tuhan kasih. Itu tidak perlu pertobatan. Tapi sayangnya kesia-siaan kalau mereka tidak diselamatkan ya. Kita nggak usah fokus itulah. Jadi kita tahu itu. Jadi si Bileam ini tiap kali dia mau ngomong kutuk, yang keluar berkat, saudara. Mulutnya bilang aku mau berkatin, malah keluar kata-kata berkat. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Sampai kemudian dikatakan di sini ya, perhatikan kita bicara mengenai keadilannya Allah. Saudara, kalau saudara mengerti ini, saudara terima dengan hati terbuka, saudara minta Roh Kudus terangin, saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Saudara gak akan dipermalukan. Haleluya, dengar baik-baik. Saya bacakan dari Bilangan 23 ayat 16 sampai 22, saudara. Haleluya. Saya ada sukacita. Saya percaya ada di antara saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa, yang saudara belum pernah alamin, yang selama ini saudara terus percaya, saudara merasa kok belum jadi-jadi, tapi inilah waktunya untuk engkau menerima, kata Tuhan. Ini waktunya engkau menerima apa yang sudah aku siapkan bagimu, karena aku mengasihi engkau. Haleluya. Amin, saudara. Itu nubuatan ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Lalu diucapkanlah
diucapkannya lah sanjaknya katanya. Bangunlah, ini kata Bileam ya, bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Haleluya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Nah, sayangnya ini rupanya yang terjemahin tidak mengerti perjanjian baru, jadi ini tidak tepat, ada yang tidak tepat penerjemahan. Karena bilang ini, dikatakan gini di sini kan, tidak ada ditengok kepincangan, harusnya tidak ada iniquity. Tuhan itu tidak melihat ini. Iniquity itu apa? Iniquity adalah orang itu punya kelemahan atau yang tidak baik dari pembawaan dosa. Ya kan, itu iniquity. Jadi kalau dulu bapaknya peminum, orang itu juga anaknya juga tukang minum gitu loh. Jadi itu dari keturunan. Nah, ini dari keturunan Adam kan. Dari iniquity, kekurangan karena kelemahan manusia itu karena ada ke dosa Adam. Tapi di sini katakan tidak ditengok, maksudnya bukan tidak kelihatan. Tuhan tidak memperhatikan. Dia tidak observe, dia tidak perhatikan. Iya kan? Jadi tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai kepincangan. Ini bukan soal fisik, kekurangan, ya, ketidaklayakan gitu loh, ya, di hadapan Allah. Tapi Tuhan tidak lihat, tidak perhatikan, ya kan? Dan tidak ada dilihat kesukaran. Itu harusnya dikatakan wickedness itu sesuatu yang tidak baik, ya kan? Dikatakan Tuhan tidak lihat loh. Emang Tuhan buta? Emang Tuhan matanya kurang jelas? Oh, Tuhan itu matanya tajam sekali, semuanya kelihatan terus, nggak ada yang bisa sembunyi loh, kita bilang. Di hadapan dia semua, nggak ada yang bisa nutupin orang dari apapun. Tapi kenapa kok dia nggak perhatikan? Karena dia punya perjanjian. Mereka waktu itu orang Israel, mereka pegang perjanjian mereka persembahkan darah binatang sesuai dengan perjanjian lama yang mereka miliki, dan darah itu menutupin itu semua. Makanya nggak kelihatan. Maka dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak ingat dosa kita lagi. Dia tidak ingat-ingat. Amin. Dia nggak lagi melihat dosa kita, nggak ingat-ingat lagi. Kenapa? Ya kan, itu sebabnya di Roma, di Ibrani 11 bicara mengenai iman. Oleh iman, yang mengenai Samson, mengenai siapa lagi, mengenai Abraham, mereka tidak pernah menyebutkan mengenai kesalahan mereka. Makanya maksudnya firman tidak pernah menyinggung kesalahan mereka. Yang disinggung cuma iman mereka. Kenapa? Karena perjanjian darah. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Allah nggak ingat-ingat lagi. Di surga nanti nggak ada tuh video-video kasih lihat kamu bikin apa terus dipermalukan, tidak ada. Itu dari orang yang tidak mengerti, ya. Jadi haleluya, itu sebabnya dikatakan karena Allah tidak melihat, dia tidak memperhatikan, itu ada yang menutupi matanya yang kudus, ya kan? Itu sebabnya Allah mereka menyertai mereka. Malah disertai bukan hanya ditemenin seperti teman kita yang cuma sejajar sama kita, yang kemampuannya sama kita, mungkin lebih sedikit lebih atau kurang, saya nggak tahu. Bukan hanya itu, dia adalah Allah loh. Dia menyertai dengan sorak-sorai. Amin. Dia dikatakan dia seperti tanduk kekuatan lembu hutan yang siap untuk menyerang siapapun yang berani nyoel-nyoel umatnya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi Allah itu bukan manusia. Ini adalah salah satu kepercayaan Bileam yang membuat dia kemudian sampai begitu, karena dia salah percaya. Ini saya bacakan ayat lagi ya. Karena Tuhan itu selalu adil ya. Dia tuh adil selama-lamanya. Dan segala jalan dia selalu melalui keadilan.
Dia tidak mungkin sekalipun tidak adil, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saya bacakan di sini ya. Yudas ini kesalahannya Bileam, dan biarlah kita perbarui pikiran kita kalau ada di antara saudara yang sempat dengar kesaksian atau apa, ya kan, yang kepercayaannya keliru, ada kesesatan. Alkitab bilang janganlah sesat. Ya, ini sesat ini. Yaitu bukan yang berusaha menyesatkan kita. Ini contohnya ya, Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi kenapa jalannya Kain apa? Kain percaya dia bisa diterima berdasarkan jerih payah dia, keringat dia dengan mengolah, ya kan, berkebun dan sebagainya, ya kan, dia mau diterima tanpa pertumpahan darah, tanpa penebusan. Tapi kenapa Habel diterima? Karena Habel mempersembahkan darah. Amin, saudara. Haleluya. Karena di mana tidak ada pertumpahan darah, di situ tidak ada pengampunan dosa. Makanya dikatakan celakalah mereka kalau punya kepercayaan seperti ini, seperti Bileam, ya kan, menceburkan diri ke dalam kesesatan karena upah. Ya kan, karena ada sogokan dari iblis, karena upah, dia ngubah. Ya kan, oh, coba aja, siapa tahu, ya kan, bisa lagi untuk Tuhan berubah pikiran, seolah-olah Tuhan itu bisa bohong, Tuhan itu pelintat-pelintut. Puji Tuhan ya saudara, Tuhan kita tidak bisa berdosa, saudara. Jadi kalau kita dengar kesaksian seperti itu, bagaimana ya kan, Tuhan mengajar saya lewat ini semua bencana kecelakaan untuk lebih lagi bersyukur dalam apapun. Saudara, haleluya, biarlah saudara berdoa aja. Tapi jangan berubah. Jangan mempunyai kepercayaan yang keliru, seolah-olah apa yang seseorang alamin itu lebih benar dari firman. Ya kan, segala yang kita alamin itu tidak selalu kehendak Tuhan. Ya, kalau orang itu tidak mengerti, kita doakan saja. Ya kan, kita doakan saja, dan kita jangan dukung. Jangan dukung yang seperti itu, saudara. Karena nanti yang diajarin kasihan. Ya kan, nanti jadi berat kalau kita anggap semua dari Tuhan. Dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Bapak, saya bersyukur ada hal-hal tidak baik, tapi saya percaya dari sini saya mengerti ini bukan engkau. Setiap anugerah yang baik berasal dari engkau. Ini tidak baik dan tidak sempurna. Saya tolak ini. Saya bersyukur engkau menyertai saya. Nah, jangan ke situ dulu Ibu Monica. Ya. Jadi haleluya. Jadi kalau kepercayaan yang salah ini yaitu apa? Nah, seperti sekarang ini, ya kan, 666 menekankan, ya kan, upaya manusia, kebaikan manusia dibesar-besarkan tanpa Kristus. Ya kan? Jadi yang penting positif aja tanpa Kristus. Ya kan? Dan salib bukanlah hanya bukti kasih Allah. Salib juga bukti keadilan Allah. Allah tuh adil dalam segala jalannya. Kalau ada di dalam kepercayaan kita unsur seperti itu, kita merasa kita masih bisa tanpa Kristus, saudara, akan ada ketidakpastian. Bisa nggak jadi, ya kan? Terus akan ada ketakutan. Selalu ada ketakutan. Karena tanpa keadilan Allah itu tidak akan ada kepastian. Karena firman-Nya, nah kita baca lagi ya, kita baca terus. Firman kita baca lagi dah. Haleluya. Kita baca lagi. Haleluya. Kita baca lagi. Kita baca lagi. Ya kan? Kita baca lagi di Roma pasal 3. Kalau saudara dan saya mau mengalami kepastian janjinya, kepastian firman-Nya, ini adalah dasar yang luar biasa, saudara. Yang sangat-sangat memerdekakan, menjadikan saudara dan saya teguh. Kalau kita lebih mengerti keadilan Allah. Ya, kalau saudara nanti bisa baca sendiri dari ayat 19, ya kan, sampai ayat 26. Ya, saya waktu itu baca, saya ulang-ulang dari ayat 20 ya, dari sampai 226, saya ulang lagi, saya bilang, saya mau ingat ini. Ini luar biasa ini. Bagaimana kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bagaimana kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, nggak ada seorang pun utus. Sampai di sini, waduh, ya kan?
ayat 26 maksudnya ialah semua itu ya. Bagaimana kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya kan? Bagaimana tidak ada seorang pun dibenarkan. Nah dari situ sampai ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, seringkali orang sampai di sini, haleluya, Tuhan benarkan saya percaya bahwa saya disembuhkan, saya menerima apa nih janji Tuhan. Ini tidak bicara mengenai itu, saudara. Itu buahnya. Ini bicara percaya kepada Yesus apa? Dalam konteksnya. Dalam konteksnya kita dibenarkan karena Yesus. Harus lihat konteksnya. Ini adalah dasar kelayakan kita sehingga janjinya itu pasti dikenapin. Jangan langsung. Ya kan kalau langsung itu jadi seperti kain. Tanpa darah. Tanpa keadilannya Tuhan mau dibela. Bisa jadi bisa enggak. Dan itu bisa rumit saudara. Makanya ada yang kemudian bikin kesimpulan, ya kadang Tuhan bawa kita kepada pengalaman padang gurun. Saudara kita sudah berada dalam Kristus. Yesus tidak tinggal di padang gurun. Amin saudara, kita sudah berada dalam Kristus. Kita sudah ada dalam tanah perjanjian. Di dalam Kristus tidak ada padang gurun. Mentalitas padang gurun itu harus keluar dari kita. Kita sudah keluar dari Mesir, kita sudah jadi ciptaan baru. Kita bukan lagi ciptaan lama dan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kita sudah beda, dasar kita sudah beda. Kita nggak lagi di sebagian di Sion tuh sebagian di Sinai. Kita sudah ada di Sion. Amin, kita sudah berada dalam Kristus. Haleluya, segala sesuatu, makanya dulu waktu di perjanjian lama itu gambaran perjanjian baru sebagian ya, mereka semua dipercikin darah ya, bajunya ya kan, entar persembahannya, entar apanya dipercikin darah, semuanya dipercikin darah. Kenapa maksudnya? Segala sesuatu sekarang kekristenan kita harus berdasarkan Yesus, karena Yesus begini makanya saya begini. Kenapa saya begini dan begitu? Karena Yesus. Semuanya harus ada darahnya, termasuk musiknya kita, lagunya kita. Jangan suka nyanyi tanpa Yesus. Iya kan? Seolah-olah kita bisa langsung ke Tuhan. Iya kan? Ya di dunia ini menderita, nanti saja kalau di surga. Ya kan? Walaupun aku menderita kesusahan, sama sekali nggak nyebut Yesus. Sayang kan Yesus sudah menderita, pribadi yang paling menderita itu Yesus, saudara. Kenapa harus menderita lagi yang nggak perlu? Ada penderitaan dalam Kristus, penderitaan karena sedang melakukan kehendak Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, dan itu tidak bisa menghancurkan kita loh, itu tidak bisa menyakiti kita, karena Tuhan Yesus bilang, aku sudah kasih kamu otoritas atas kekuatan musuh, nggak ada yang bisa nyakitin kamu. Segala senjata yang ditempel mohon kita nggak akan berhasil. Amin, saudara. Tuhan nggak mau kita pulang-pulang cepat-cepat ke surga. Kenapa? Di surga nanti kita gimana? Kita mau jadi berkat. Amin, saudara. Haleluya. Di surga nanti nggak ada orang sakit, nggak ada orang berdosa. Kita, saudara dan saya sekarang Tuhan mau mengalami kemuliaan Dia sekarang, supaya kita berbuah. Nanti ada kemuliaan yang menantikan kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jen. Jadi balik lagi ke ayat 26, maksudnya ialah menunjukkan keadilannya kapan? Nanti, enggak, pada masa ini. Amin, saudara. Sekarang, waktu Yesus disalib, itu menunjukkan, mendemonstrasikan keadilan Dia. Apa? Karena dosa harus dihakimin. Ada yang harus menanggung hukuman dosa saudara dan saya. Amin, saudara. Allah nggak bisa mengasihi kita langsung. Kalau Dia sudah bisa, Dia tidak usah kirimkan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Pada masa ini, supaya nyata, amin, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus sebagai kelayakan mereka. Itu ada hubungan dengan Roma 9 ayat 33. Kita ke situ sekarang ya. Allah mau, haleluya, mendemonstrasikan keadilan Dia, bahwa Dia adalah benar. Haleluya. Jadi salib itu juga adalah bukti keadilan Allah dan kebenaran Allah. Bahwa Allah itu benar loh ya. Tidak ada ketidakbenaran di dalam diri Dia. Allah itu tidak kompromi sedikit pun. Dia tidak mungkin bohong sedikit pun. Dia tidak akan pernah menyangkali apa yang keluar dari mulut Dia. Amin, saudara.
Roma 9 ayat 33 dikatakan, haleluya. Ingat, ini konteksnya mengenai dibenarkan karena iman. Dibenarkan di hadapan Allah loh ya, bukan manusia loh ya, di hadapan Allah. Ini bicara, haleluya, mengenai kebenaran karena iman. Karena sebelum ayat 33 saya baca ayat 3, haleluya. Haleluya. Saya baca dari ayat 30 aja deh ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Mengenai apa? Yaitu haleluya. Haleluya, bagaimana orang Israel harusnya mereka yang lebih dulu menerima Mesias, tapi karena mereka tidak mau, ya kan? Mereka kekeh berkokoh tetap mau dibenarkan karena perbuatannya, sehingga ada satu kebutaan yang membuat mereka tidak bisa melihat, tapi kita percaya Tuhan sudah janji sekali waktu itu akan diambil dari mereka. Ya kan, ini konteksnya mengenai kebenaran yang Allah anugerahkan. Ya kan? Ya kan, ayat 30, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, yaitu saudara dan saya, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Kenapa? Selalu udah berapa lama terus menerus, ya kan? Punya perjanjian mengalami ini dan itu. Kenapa? Mengapa tidak? Dijawab di sini ayat 32. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Wow. Bagaimana supaya saudara dan saya selamanya tidak akan pernah kecewa dengan Bapa, dengan Allah yang adil. Kalau kita mengerti, kita mau selalu balik kepada kebenarannya Dia, selalu lihat pada Yesus sebagai kelayakan kita, sebagai kekudusan kita, sebagai kebenaran kita selama-lamanya, sebagai penebusan kita. Saudara dan saya tidak akan pernah tersandung. Amin, saudara. Tapi kalau ada kekecewaan dalam hidup kita, kenapa? Karena tanpa sadar, ya kan, tanpa kita sadar, kita nggak bermaksud demikian. Kita lagi berdiri di atas perbuatan kebenaran kita, ya kan? Ya, saya sakit hati. Kenapa? Kok dia begitu sih? Ya kan? Dia orang, apalagi orang Kristen. Harusnya nggak begitu dong. Iya kan? Nah, dan kadang berat mau melepaskan. Kenapa? Karena kita lagi berdiri di atas kebenaran kita, kita menuntut hak kita, sedangkan di hadapan Allah, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita benar loh. Kita dibenarkan ada karena satu perbuatan benar orang, yaitu Yesus. Itu sebabnya saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, dengan mulut kita lepaskan di dalam nama Yesus. Saya menolak untuk dendam, saya menolak untuk kecewa, untuk marah. Ya, saya kesel Bapak, tapi saya lepaskan kepadamu. Saya menolak untuk terus berdiri walaupun saya benar. Ya kan? Walaupun misalnya dalam hal ini saya benar, tapi saya tidak mau menghukum, saya menolak, saya lepaskan itu kepadamu. Engkau yang adil, engkau pulihkan semua di dalam nama Yesus. Saudara tidak akan dipermalukan. Tapi saat seseorang terus-menerus mau berdiri, enggak, saya benar, orang itu salah, saya benar, akan ada kepahitan, saudara. Ya kan? Jadi ada satu yang membutakan mata kita. Kenapa? Karena seperti orang Israel, terus-menerus ya ada saat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai kebenaran, ada saat enggak, ada saat mau langsung percaya. Ya kan, untuk kita lebih konsisten. Mari kita beroperasi dengan hukum roh kehidupan. Karena kita sudah dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut ini apa? Yaitu orang kalau berdosa dihukum, ya kan? Orang yang kelakuannya benar tidak dihukum. Itu hukum dosa dan hukum maut. Tidak berdosa tidak dihukum secara dunia, ya kan? Orang dunia kalau nggak salah kan jadi masuk penjara. Yang normal ya. Betul nggak, saudara? Yang salah kan yang dimasukkan penjara. Itu hukum dunia. Hukum dosa dan hukum maut. Ya kan, makanya orang terus-menerus berusaha. Kalau tidak mau tahu keadilan Allah, terus-menerus mengejar supaya dibenarkan begini dan begitu. Terus-menerus membesar-besarkan kebaikan orang, meninggi-ninggikan
perbuatan orang tanpa Kristus. Yang penting positif aja, jangan negatif. Tapi kalau tanpa Kristus itu adalah bagian dari proyek anti Kristus loh. Yesus tuh lebih dari positif loh saudara. Karena kalau cuma positif saja, dunia juga bisa. Yesus tuh lebih dari positif. Yesus akan menghasilkan pikiran-pikiran, ya kan, bukan hanya positif, yang benar saudara. Ya kan, positif belum tentu benar saudara. Amin. Jadi supaya kita nggak ditipu, biarlah kebenarannya jadi utama dalam diri kita. Kalau kita tunduk, kita akan susah ditipu saudara. Dan biarlah hari ini keadilannya dia menolong saudara. Jadi kenapa saya berani bilang saudara pasti terima. Saya sering ngomong, kalau kamu punya apapun masalah, pasti kamu bisa terima. Kenapa? Karena kamu sudah dilayakkan. Karena firman-Nya yang memberikan saya satu keteguhan. Haleluya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu setuhan dan sebuah batu sandungan. Gimana supaya kita nggak tersandung, kita nggak kecewa? Oh, harusnya kan saya Tuhan bela loh, saya nggak salah loh. Kenapa kita nggak orang itu nggak mengalami? Kenapa? Karena jadi batu sandungan. Kenapa? Karena mau percaya kepadanya, ya kan? Bukan karena kebenarannya Yesus, tapi kebenaran diri sendiri. Haleluya. Kadang-kadang campuran ya. Ya kan, ya saya benar, ya udah saya berdoa juga, ya kan, pembelaan. Tapi ada saat jadi, ada saat enggak. Makanya ada saat sembuh, kadang-kadang enggak. Kenapa? Harusnya kan konsisten. Kalau hukum itu kan konsisten. Puji Tuhan kita bisa bertumbuh saudara. Segala penyakit tidak berhak lagi di dalam diri kita. Segala kutukan tidak lagi berhak. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Amin saudara. Gimana supaya kita tidak tersandung, tersinggung, sakit hati, mau menyerah, ya kan, tidak mau dekat sama Tuhan, ya kan, menutup diri, ya kan. Kalau kita mau terus percaya, Yesus adalah kebenaran kita. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi di sini dikatakan Bileam, apa nih Bileam? Kalau bahasa Inggrisnya tuh Balam, bahasa Indonesianya Bileam. Nah, Allah adalah adil dan konsisten. Haleluya. Di situasi apapun, kalau kita memilih untuk merendahkan diri kita, apakah kita lagi benar atau kita udah keliru atau nggak sepenuhnya benar dan sebagainya, tapi kita terus tidak. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Hari lepas hari, saya percaya saya tidak dipermalukan karena Yesus adalah kebenaran saya. Itu sebabnya saudara terus ucapkan janji Tuhan. Setelah saudara teguhkan diri saudara lagi dan lagi bahwa Yesus Kristus adalah batu karang saya. Ya, walaupun saya sudah begini dan gitu, itu adalah buah untuk memuliakan Dia. Itu bukan kelayakan saya. Amin saudara. Saudara tidak akan dipermalukan. Wow. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kenapa Tuhan melakukan itu saudara? Haleluya. Saya baca di Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu, ya kan, walaupun Bileam berusaha, ya kan, berusaha menyerapah, tapi tidak bisa ya. Kenapa? Ini alasannya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Haleluya saudara. Kenapa Dia memberikan Yesus sebagai anugerah kebenaran saudara? Kenapa Dia berikan kelayakannya Yesus, kekudusannya Dia, ya kan, penebusannya sebagai bagian saudara? Karena Dia mengasihi saudara. Karena Allah mengasihi saudara. Haleluya. Tidak ada yang mengasihi saudara seperti Dia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi saudara dengan sempurna dan adil seperti Dia. Allah mengasihi saudara. Amin saudara. Itu sebabnya Dia menaruh hukuman dosa saudara atas Yesus. Itu sebabnya yang harusnya saudara alamin yang tidak baik, ya kan, segala kutukan karena keteledoran saudara, kesalahan saudara, kelemahan saudara, Dia taruh kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara. Dan kebenarannya Yesus. Kenapa kok Yesus bisa diperlakukan sebagai orang seperti orang yang sangat berdosa? Sampai ditinggalkan Allah ya di atas salib, ya kan, waktu itu gelap karena surga waktu itu menolak Dia. Ya kan, surga menolak Dia dan bumi juga tidak menerima Dia. Dia kan di atas tanggul. Ya kan, Yesus ditinggalkan oleh Allah.
sebagai hakim. Karena waktu itu dia berganti tempat dengan saudara. Dia tidak berdosa, tapi dia dijadikan dosa. Amin saudara. Dan Allah, keadilan Allah yang telah melakukan itu. Supaya saudara yang percaya kepada dia, ya kan, menjadikan kebenarannya Allah di dalam Kristus. Sehingga saudara yang percaya kepada dia dipakaikan Kristus. Sehingga Allah tidak lagi melihat kesalahan saudara. Itu sudah tidak ada di mata dia. Kalau dulu kebenarannya orang Israel itu cuma sementara. Karena mereka harus terus-menerus persembahkan darah binatang dan tergantung imam besarnya. Kadang-kadang kalau ada kesalahan sudah habis. Ya kan? Kalau ada kesalahan di persembahan mereka, persembahan demi persembahan tidak pernah habis, tapi tidak ada kepastian dan itu tidak kekal. Makanya Bileam ini menyalahgunakan urapan itu dalam hidup dia. Kalau Daud tidak, ya, Daud punya hubungan pribadi, tapi dia tetap nggak bisa lahir baru. Tapi Bileam karena dia tidak lahir baru, itu sebabnya dia jadi murtad, menyalahgunakan. Sama seperti beberapa orang yang tidak tahu Tuhan, pakai karunia-Nya, tapi bukan untuk Tuhan kan? Karena the gift and calling of God are without repentance, tidak perlu pertobatan. Itu sudah ada dalam diri setiap manusia. Karena itu Allah tuh baik kepada semua ciptaannya. Makanya orang dari lahir sudah ada karunia itu. Makanya sering saya ingatkan, janganlah menjadikan karunia kita sebagai oke-nya kita. Itu bahaya. Karena itu tidak perlu pertobatan, saudara. Pelayanan kita, keberhasilan kita, itu hanya buah. Itu hanyalah buah iman kita untuk memuliakan Dia. Untuk kita diberkati dan dari situ kita bisa jadi berkat. Amin, saudara. Haleluya. Tapi itu bukan kelayakan kita, ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi Allah mengasihi saudara. Makanya Dia melakukan itu semua. Keadilan Dia, ya kan? Bukan hanya adil, ya kan? Bukan hanya Dia hukum dosa saudara, tapi kasih-Nya menyebabkan saudara hukuman dosa saudara itu Dia lakukan atas putranya. Karena Dia mengasihi saudara. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan juga Yosua 24 ayat 10. Ya kan? Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Saat orang Israel, ya kan, mereka tidak ngeh, bahasa Jawanya tuh tidak ngeh, tuh tidak sadar. Lagi diserapahin, mereka nggak tahu. Ya kan, mereka lagi terus persembahkan darah, mereka terus berjalan dalam perjanjian mereka. Mereka nggak tahu nih, ada Raja Balaknya lagi, wah, ngutuk-ngutukin, mereka tidak tahu. Tapi mereka tenang-tenang aja. Kenapa? Ada darah yang melindungi mereka. Malahan kutukan itu berubah jadi berkat. Ya akhirnya si Balaam ini dia jahat sekali. Kemudian dia karena dia kepingin upah yang besar, ya iblis selalu mau berusaha, ya kan, membuat iman kita menyimpang, ya. Makanya cinta uang, tapi puji Tuhan, saudara dan saya, kita dikasihin, saudara. Apa yang melindungi kita untuk kita tidak terjerat, tidak tertipu dengan itu, ya. Biarlah saudara selalu ingat Allah mengasihi saudara. Kenapa Dia kirimkan Yesus? Karena begitu besar kasih-Nya buat saudara. Saudara jangan selalu saudara pikir ya Tuhan mengasihi semua orang. Enggak, jadikan itu pribadi saudara. Wow, Allah tuh sungguh-sungguh mengasihi saya, ya. Wow, Dia ciptakan ini supaya saya bisa nikmatin. Wow, saya mengenal Allah. Jadikan itu pribadi. Jangan secara general sehingga sepertinya tidak nyata. Seperti Allah itu jauh. Tapi kalau saudara anggap itu pribadi. Amin saudara. Kesadaran bahwa kita dikasih itu sangat-sangat penuh kuasa dan sangat penting, saudara. Sehingga kekristenan kita tidak kaku, tidak jadi mantra. Waktu kita ngakuin firman itu tidak mantra. Kalau kita baca firman itu kita nggak jadi hanya kebiasaan, nggak enak kalau nggak baca firman dan sebagainya. Tapi itu sebagai sesuatu hubungan yang hidup. Karena kita punya akses kepada Dia, Dia udah dekat sama kita. Dia mengubahkan yang tidak baik, haleluya, menjadi baik dalam hidup kita. Kita sudah nggak bisa lagi dikutuk, saudara. Harusnya anak Tuhan. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah berada dalam putranya yang dikasihinya. Di dalam Kristus tidak ada kutukan, tidak ada kemiskinan, ya kan? Tidak ada bencana, ya kan? Tidak ada kebencian, tidak ada maut loh. Ya kan? Nah, kita akan dapat tubuh yang baru. Tapi kebenaran kita di dalam Dia menolong kita, membangkitkan tubuh kita yang fana. Amin, saudara.
Haleluya. Nah, sekarang kita harus tahu, ya kan di situ dikatakan bagaimana kalau saudara baca di Bilangan ya, di Bilangan 23, di situ bagaimana Allah tuh melihat mereka nggak ada cacatnya, ya kan, nggak ada yang jahat di antara mereka. Sekarang saya mau tanya, apakah di antara jutaan orang itu semuanya baik? Enggak kan? Di antara jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, waktu setelah mereka makan domba Paskah, ya kan, mereka ada perjanjian. Apakah mereka semuanya sempurna kelakuannya? Tidak loh. Pasti ada yang kurang baik, tidak baik. Tapi kenapa mereka semua keluar, tidak ada yang lemah di antara mereka? Nah, saya bacakan supaya biarlah saudara dan saya lebih lagi sadar. Kita ini sudah di dalam darah Yesus. Kita sudah berada dalam Yesus. Kita dikasihin. Kita ditopang sama Dia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita ditopang oleh keadilannya Dia. Kita baca ini sebentar ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ini saya baca. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Sayang ya, diterjemahkannya kok tergelincir. Ya kan, harusnya tidak ada yang lem itu yang lemah, yang sakit, yang sakit-sakitan, nggak ada. Kan aneh. Karena ini supernatural. Saudara, perjanjian saudara dan saya miliki melalui Yesus. Kita tuh tidak punya perjanjian langsung. Yesus yang punya perjanjian dengan Allah, kita dijadikan satu sama Yesus. Kalau dulu kenapa orang Israel kadang iya kadang enggak? Karena perjanjiannya langsung. Sedangkan Allah sempurna, mereka tidak sempurna. Makanya tidak konsisten. Tapi sekarang perjanjian antara dua pribadi yang sempurna. Allah dengan putranya. Kita dijadikan satu sama putranya. Makanya segala yang tidak baik ditanggung Yesus. Kita hanya dapat keuntungan jerih payahnya Yesus. Itu sebabnya dikatakan kita hidup buat Dia. Karena Dia yang sudah mengalami segala sesuatu, ketidaksempurnaan kita di hadapan Allah, supaya kita menerima segala sesuatu seolah-olah kitanya yang oke di hadapan Allah. Padahal oke-nya kita tuh karena Yesus. Amin, saudara. Dulu, saya ulangin lagi supaya saya tidak terlalu cepat ya. Dulu orang Israel perjanjiannya langsung. Makanya mereka kena hantam terus. Karena perjanjian antara Allah yang sempurna dengan manusia yang tidak sempurna. Udah gitu cuma darah binatang. Makanya kalau ada apa-apa harus tanggung. Karena keterbatasan mereka sebagai manusia yang sudah ada dosa asal. Tapi sekarang kenapa beda? Karena sekarang perjanjian kita tidak langsung. Perjanjian kita tuh melalui Yesus. Yesus yang punya perjanjian dengan Allah. Ya kan? Dia yang sebagai imam besar. Dia manusia Yesus. Maka dikatakan the son of man. Ya kan? Dia anak manusia. Ya kan? Yang sempurna. Dia yang sempurna perjanjian dengan Allah yang sempurna. Makanya segala ketidaksempurnaan saudara dan saya, ya kan, itu Dia tanggung. Supaya walaupun kita masih kelakuan kita belum sempurna, kelakuan kita loh ya. Tapi kita, haleluya, kita dilayakkan untuk menerima, ya kan, segala janji-janjinya, segala berkat-berkatnya. Itu sebabnya masalah apapun yang saudara hadapin, saudara sudah dilayakkan untuk menerima, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena sudah ada yang tanggung ketidaksempurnaan saudara. Sudah ada yang tanggung kelemahan saudara. Ketidaklayakan saudara, Dia sudah tanggung. Itu sebabnya dikatakan kalau percaya kepada Yesus dulu. Jangan langsung pada janjinya. Percaya kepada Yesus dulu. Dan teguhkan lagi dan lagi akan kasih Bapa. Allah mengasihi saya, itu sebabnya Dia kasih Yesus sebagai kebenaran saya. Oh Bapa, terima kasih. Engkau tahu, aduh saya rasa gak layak deh. Tapi saya bersyukur Yesus adalah kelayakan saya. Amin, Yesus adalah kebenaran saya. Saya percaya itu sebabnya oleh bilur-bilurmu saya sudah disembuhkan. Saya percaya kesembuhan itu terus-menerus, haleluya, bekerja dalam hidup saya. Saya tidak usah tanggung lagi. Apakah itu kekurangan, apakah itu masalah perkawinan, keluarga, masalah anak. Saudara bisa berdiri,
atas kelayakan ini, dan saudara selalu berhak setiap saat untuk tidak dipermalukan. Saudara mengalami. Maka dikatakan di Roma pasal 4, waktu itu saya pernah bilang, saya sering belakangan renungkan ya, dikatakan bagaimana iman dan kasih karunia itu selalu digaransi, saudara. Saudara tidak akan dipermalukan loh. Asal saudara dan saya selalu rela untuk terus-menerus menyadari saya dikasihin loh. Karena kadang-kadang kita nggak selalu merasa dikasihin, kita nggak selalu merasa Allah dekat sama kita, walaupun ada Roh Kudus di dalam kita nggak selalu merasa diberkatin. So. Kalau menurut perasaan kita ya, saudara pernah nggak bangun pagi rasanya, aduh, apalagi kalau lagi menghadapi masalah, ya kan? Tapi baiklah saudara dan saya, kita bertindak, ya kan, memperlakukan dia, ya kan, sebagai benar. Enggak, Bapak firman mengatakan ini, saudara, kita bersikap mengucap syukur, kita percaya, terima kasih Bapak, saya nggak usah khawatir, ya kan, saudara perlakukan, ya kan, bertindak dari kepercayaan saudara. Saya nggak mau tahu perasaan saya masalah ini, firman-Nya mengatakan, amin, ketidaklayakan saya, harusnya saya menanggung malu, saya punya masalah ini, aduh gimana ya, tapi saya bersyukur, saya tidak akan dipermalukan, karena Yesus adalah anugerah kebenaran saya, karena Allah mengasihi saya, Allah ada di pihak saya. Dia seperti tanduk rus atau seperti tanduk kambing hutan. Dia akan menanduk segala masalah, ya kan, segala musuh-musuh kita. Amin, saudara. Sorak-sorai raja ada di tengah-tengah kita, dan dia ada di pihak kita. Amin, saudara. Haleluya. Saudara berdiri lagi atas kebenaran itu, ya kan. Saya ingatkan, apakah saudara lagi benar, lagi kurang benar, tidak benar atau salah, ya kan. Jangan pernah berdiri di hadapan Allah atas kebenaran kita, karena masalahmu bisa jadi atau bisa tidak. Tapi kalau kita terus-menerus berdiri di atas kebenarannya yang Allah anugerahkan, Yesus Kristus. Amin, saudara. Firman-Nya mengatakan tadi, tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan tersandung, saudara. Kita nggak usah coba-coba. Coba aja doa. Mudah-mudahan jadi tidak. Kita akan tahu. Biarlah firman ini benar-benar bertumbuh dalam diri kita. Biarlah kita diteguhkan lagi untuk kita tidak percaya kesalahannya Bileam, ya, karena upah, ya kan, kita percaya bahwa wah masih bisa dikutuk lagi, ya kan, waduh saya harus berusaha ini begini dan gitu, waduh saya sudah ada apa nih, ada target supaya saya bisa diberkati gini gitu, ya kan, seolah-olah terus kalau udah nggak jadi, aduh kenapa ini, mungkin Tuhan marah karena saya belakangan begini dan begitu. Jadi seolah-olah masih bisa dikutuk lagi. Tapi biarlah saudara dan saya kita diteguhkan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bagi kita yang tidak bekerja, tidak berupaya dengan kekuatan sendiri, tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Yesus Kristus adalah batu karang kita. Dia adalah anugerah kebenaran kita. Apapun yang saya hadapi sekarang, terima kasih Bapak. Saya nggak mau tahu perasaan saya merasa diberkati atau enggak, itu nggak ada hubungannya. Kebenaran-Mu mengatakan, haleluya, Engkau yang telah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, agar aku dijadikan kebenaran di dalam Kristus. Firman mengatakan, Galatia 3:13, Kristus sudah menebus aku dari hukum Taurat. Tidak ada kutukan yang bisa menembus kepada aku. Dan Engkau mengubahkan segala kutukan menjadi berkat. Kalau ada yang curang sama aku percaya, Bapak, aku klaim 7 kali lipat restorasi. Dan aku lepaskan pengampunan, karena Engkau juga tidak ingat-ingat kesalahanku. Amin, saudara. Saya berdoa supaya saudara praktikkan ini dalam hidup saudara. Praktikkan dalam hidup saudara. Kenapa terus-menerus ada kekecewaan? Kenapa terus-menerus ada sakit hati? Kenapa terus-menerus kesedihan? Jangan, saudara. Haleluya, saudara sudah tidak bisa dikutuk lagi. Saudara dikasihin. Dia menyertai saudara. Dia adalah pahlawan buat saudara. Dia ada di pihak saudara. Haleluya. Terima hari ini kasih karunia-Nya, terobosannya, yang akan jeripayah Yesus. Terima saudara. Berdiri atas batu karang saudara. Haleluya, saudara tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Saya akan berdoa ya. Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa untuk siapapun yang hari ini menerima firman ini, Bapak bantu saya untuk beri lagi. Selanjutnya Bapak, firman berikutnya untuk lebih lagi meneguhkan. Tapi saya berdoa untuk kali ini Bapak, siapapun yang mendengar ini,
berikan roh hikmat dan wahyu. Bagaimana kami, haleluya, selamanya sudah tidak bisa lagi dikutuk. Haleluya, bahwa serapah atau mantra apapun yang orang mungkin ada yang coba, ya kan, melalui dukun-dukun atau apapun, atau perkataan apapun, itu tidak bisa menembus kami, karena kami sudah ada di dalam Kristus, karena darah domba menutupin segala, sudah menghapuskan total, haleluya, kesalahan kami, bahwa kesalahan kami semua sudah dihakimin di dalam putramu. Terima kasih Bapa, bahwa Yesus Kristus selamanya adalah, haleluya, batu karang kami yang teguh, kelayakan kami, dan kami percaya di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk siapapun yang mendengar ini, di dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima terobosan, haleluya, terima kerinduan hati yang Tuhan taruh di dalam dirimu, yang selama ini saudara sudah imanin, saudara terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, penyediaan Dia yang bukan berdasarkan jasa saudara. Tuhan Yesus berjalan di depan saudara, meratakan jalan saudara. Haleluya, saudara akan naik terus dan tidak turun. Saudara semakin sehat, semakin kuat, semakin bijaksana. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya, Tuhan memberkatin. God bless. Sampai di episode berikutnya.